Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Farhan Atarik, NIM D411902007 dari golongan A, Prodi Manajemen Agroindustri. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup produk. Produk yang akan saya bahas yaitu produk dari sari roti. Selanjutnya, siklus hidup produk. Siklus hidup produk ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap perkenalan. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Yang ketiga, tahap kemunduran. Dan yang terakhir adalah tahap kedewasaan. Berikut sejarah singkat mengenai berdirinya Sari Roti. Berdiri sebagai sebuah perusahaan penanaman modal asing dengan nama PT Nippon Indosari Corporation pada tahun 1995. Perseroan membuka pabrik kedua di Pasuruan, Jawa Timur, dan Perseroan membuka pabrik ketiga di Cikarang, Jawa Barat. Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana pada tanggal 28 Juni 2010 di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten roti. Perseroan juga membangun 3 pabrik di Semarang, yaitu di Jawa Tengah, Medan, Sumatera Utara, dan Cikarang Barat di Jawa Barat. Perseroan membangun 2 pabrik baru di Palembang, Sumatera Selatan, dan Makassar, Sulawesi Selatan, serta menambahkan masing-masing 1 lini mesin pada 3 pabrik yang telah ada di Pasuruan, Semarang, dan Medan. Perseroan membangun 2 pabrik baru double capacity di Cikande, Banten, dan Purwakarta, Jawa Barat. Lanjut kepada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, tahap perkenalan. Pada tahap ini, produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi merupakan produk atau barang baru di pasaran, kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Pada tahun 1995 telah dibentuk sebuah perusahaan yang memproduksi roti sari roti. Semakin lama semakin berkembang permintaan konsumen untuk memproduksi sari roti. Untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat, Perseroan mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik di Pasuruan pada tahun 2005. Pada tahun 2006, Perseroan mendapatkan sertifikat HACCP, yaitu Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan sebagai bukti komitmen Perseroan dalam mengedepankan prinsip 3H, halal, healthy, dan higienis pada setiap produk sari roti. Selain itu, seluruh produk sari roti telah terdaftar melalui Badan BPOM Indonesia dan memperoleh sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sebagai produsen roti terbesar di Indonesia, Perseroan telah meraih beragam penghargaan, antara lain Top Brand dan Top Brand for Kids sejak 2019 hingga sekarang. Marketing Award 2010, Original Brand 2010, Investor Award 2012, hingga penghargaan dari Forbes Asia. Lanjut tahapan yang kedua, yaitu tahap pertumbuhan. Siklus ini akan menunjukkan apakah produk dapat dikembangkan atau justru tidak diterima oleh masyarakat. Bila produk belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka Anda harus mengevaluasi dan memperbaikinya sehingga produk dapat dikembangkan. Sari Roti merupakan produsen roti terbesar dengan kapasitas cakupan pendistribusian sebesar 24.000 outlet yang tersebar di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, sampai dengan Bali, sudah terjamah oleh Sari Roti. Tak heran nama Sari Roti sudah menjadi pilihan pertama yang melintas di benak hampir seluruh masyarakat Indonesia. Besarnya permintaan masyarakat atas produk sari roti membuat Perseroan kembali membangun pabrik ketiga pada tahun 2008 yang juga berlokasi di kawasan industri Jabebeka Cikarang. Kemudian disusul dengan pembangunan pabrik di Semarang, Medan, dan Cikarang Barat pada tahun 2019. Pada tahun 2012, Perseroan membangun 2 pabrik baru yang berlokasi di Palembang dan Makassar. Perseroan secara resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dan menjual kepada publik pada tahun 2010. Perkembangan sari roti cukup pesat sejak pertama kali kami menginjakkan kaki di pasar bakery Indonesia. Kini Sari Roti berhasil mengoperasikan 5 buah pabrik yang tersebar di Jawa dan Sumatera.
namun memang produksi terbanyak terpusat di Jawa. Untuk proses produksi diadopsi teknologi terkini sehingga dapat memberikan kualitas roti terbaik bagi para pelanggan. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Di tahap ini biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan drastis, sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Sari Roti tidak hanya memproduksi roti tawar dan roti manis, tapi berbagai macam jenis roti yang kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia. Produk-produk roti yang kini dihasilkan oleh Sari Roti antara lain roti tawar, roti manis, roti burger, roti hotdog, dan chiffon. Seluruh produk Sari Roti diproduksi setiap hari sehingga para pelanggannya akan selalu menikmati roti baru. Sedangkan roti yang tidak memenuhi standar tidak akan dijual guna untuk mempertahankan kualitas dari Sari Roti. Limbah roti tawar yang tidak terpakai dijual oleh Sari Roti kepada penangkar ikan sebagai makanan ikan, sementara untuk limbah roti manis akan dijual kepada peternak sapi dan bebek sebagai makanan ternak. Di tahun 2019, Sari Roti berkesempatan untuk bekerja sama dengan Buben, melakukan sebuah kampanye mengenai sarapan. Kampanye ini bertujuan untuk kembali menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sarapan sebelum memulai hari. Harapannya, kegiatan ini dapat didukung oleh pemerintah karena secara langsung Buben dan Sari Roti mendorong masyarakat Indonesia untuk memulai gaya hidup lebih sehat melalui konsumsi sarapan yang tepat nutrisi. Tahap yang terakhir yaitu tahap kemunduran. Pada tahap ini produk mengalami penurunan dari segi penjualan karena minat konsumen menurun. Hal ini terjadi sebab target pasar mulai bosan atau terjadi perubahan dari segi produk. Sari Roti ini harus terus mengamati perkembangan sembari mengkaji kembali harga jual produk roti di pasaran. Hal ini untuk menjaga agar kenaikan harga tidak langsung terjadi jika ada tekanan terhadap biaya produksi perseroan. Lebih lanjut, perseroan merencanakan belanja modal sebesar 350 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah mesin dan mengembangkan varian produk baru demi mencapai target pertumbuhan hingga 20% pada 2015. Ada beberapa faktor pendorong antara lain permintaan pasar yang tinggi, pertumbuhan kelas menengah, pangsa pasar yang masih sangat luas, dan kekuatan brand Sari Roti. Kuartal pertama 2015, Sari Roti telah meluncurkan produk baru yaitu dorayaki, isi pandan, dan mini bun vanilla. Sebelumnya, berdasarkan riset perseroan, Sari Roti telah menguasai 90% pangsa pasar mass production. Oleh karena itu, Sari Roti tidak terlalu khawatir akan persaingan yang akan bertambah ketat di industri roti. Hal itu juga karena Sari Roti sebagai market leader. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.